Morning friend, akhirnya sampai juga kita di video yang ketiga ya, perjalanan kita dari Bandung menuju Pagar Alam. Setelah tadi malam kita melintasi jalur tengah, lintas tengah friend ya, di Provinsi Lampung. Akhirnya kita tiba di lintas tengah Sumatera Selatan. Kita mau rehat sejenak, istirahat subuh ya. Meskipun untuk sarapan pagi ini termasuk kepagian, tapi tidak ada pilihan friend ya. Karena biasanya nanti kita tidak lagi istirahat makan pagi dan akan langsung menuju makan siang atau bahkan langsung ke Pagar Alam friend ya. Oke friend, kita mau mampir dulu ke toilet ya, bersih-bersih sebentar. Kayaknya kita ini nggak sarapan pagi ya friend, mungkin pesan kopi saja. Karena masih pagi sekali nih friend, hampir jam 4 lewat ya. Sepertinya masyarakat Pagar Alam yang naik Sinar Dempo ini friend, sudah terbiasa ya. Kebanyakan dari mereka sarapan pagi. Meskipun hidangannya hanya ayam goreng dan sayur saja, tapi ini sudah cukup untuk menjadi bekal sarapan friend ya. Tidak sampai 30 menit kita akhirnya kembali bertolak menuju lintasan. Dan kali ini ada pergantian driver. Bang Heri sudah kembali berada di balik kemudi friend ya. Kita akan menyusuri lintasan menuju ke arah Batu Raja secara perlahan. Padahal lokasi kita ini masih sangat jauh dari laut friend ya. Tetapi memang beginilah ciri khas di Sumatera. Kita akan melintasi banyak sekali jembatan-jembatan panjang dan lebar friend ya. Karena memang sungai di Sumatera itu relatif sangat besar ya. Beberapa sungai yang terkenal itu di Sumatera Selatan seperti Sungai Musi friend ya. Itu sangat vital sekali untuk kehidupan masyarakat. Kakak ini adalah orang pertama yang akan turun di perjalanan kita kali ini friend. Kita belum benar-benar sampai di Batu Raja ya. Tetapi Bang Heri tadi sudah menanyakan alamat yang akan dituju oleh kakak tadi, kakak berambut panjang ini. Dan ternyata kakak ini turun di Pajak ini friend ya. Ya, kami menyebut pasar itu Pajak. Sementara abang yang tadi naik di Cibitung friend ya. Saya lupa Cibitung apa di mana tadi. Pokoknya sebelum Bekasi. Sudah bersiap duduk di bangku seat 0 friend. Karena nanti beliau akan turun di depan pabriknya bekerja di Batu Raja. Setelah ada bangku yang kosong, Bang Heri meminta saya untuk pindah ke depan, bergantian dengan supir dua tadi ya friend ya. Kami di sini berbincang-bincang ngobrol, seolah-olah kami sudah kenal sangat lama dengan Bang Heri. Padahal kami kenal dengan Bang Heri itu ya selama berangkat saja friend. Dan tahu namanya Bang Heri itu ketika beberapa agen memanggil namanya. Pagi ini suasananya cukup sepi friend ya. Tetapi tadi Bang Heri mengatakan nanti di depan ada hari pekan friend ya, atau hari pasaran. Ya kita tunggu saja. Jalanan mulai berkelok friend ya. Meskipun demikian terbilang sangat mulus lalu lintas di pagi ini friend ya. Karena fasilitas jalan yang tersedia ini cukup mumpuni ya. Jadi kalau dulu ada cerita bahwasanya lintas tengah jalurnya kurang baik, ya saat ini dapat kita pastikan jalurnya sudah sangat baik dan mulus friend ya. Karena dulu lintas tengah ini sangat membantu bagi orang-orang yang akan dari Lampung menuju ke Sumatera Barat. Jadi bisa mempersingkat waktu. Pagi ini kita baru saja diguyur hujan ya friend ya.
Dan udara di luar tentunya sangat sejuk. Indah sekali seperti ini karena kita banyak melihat pemandangan yang hijau ya. Ini menjadi menyegarkan mata, friend. Meskipun jalanan masih sangat sepi ya, friend ya, tetapi Bang Heri mengemudikan bus ini dengan santai. Karena mungkin memang tidak ada yang dikejar ya, friend ya. Tadi saya sempat bertanya-tanya, setelah tiba nanti di Pagaralam, kira-kira kapan akan berangkat kembali. Dan Bang Heri menginformasikan bus ini akan berangkat keesokan harinya, friend ya. Jadi masih ada waktu untuk beristirahat. Sehingga memang tidak ada yang perlu dikejar. Yang penting tiba dengan selamat, friend ya. Jalur lintas tengah Sumatera ini, friend, seperti perjalanan yang tidak berujung, friend ya. Kita akan melintasi hutan rimbun yang sangat panjang dan luas ya. Tentunya ini memberikan kesejukan alami dan ketenangan jiwa. Jalur ini bukan hanya sekedar jalanan, friend ya, tetapi sebuah petualangan di mana setiap tikungan dan belokan menyuguhkan panorama yang menakjubkan. Dari jalanan berkelok-kelok, ya sesekali kita akan menemukan jalan seperti ini, friend ya. Karena kebetulan memang belum diperbaiki, dan akhirnya saya cukup senang juga karena kita bisa melihat pemukiman masyarakat ya. Biasanya pemukiman masyarakat di Sumatera ini punya ciri khas tersendiri ya. Dari bangunan-bangunannya itu ada identik sekali dengan kearifan lokalnya, friend ya. Seperti misalkan rumah tingkat yang berasal dari kayu atau papan, friend. Dan untuk perumahan di Sumatera Selatan ini ada kecenderungan mirip dengan yang di Jambi, friend ya. Dan tentunya ada juga kemiripan dengan masyarakat di Lampung, tetapi tidak menggunakan siger. Dan rumah-rumah di sini masih menggunakan atap dengan bahan genting dari tanah ya, friend. Seperti yang tadi dibilang oleh Bang Heri, akhirnya kita melintasi hari pekan, friend ya, atau hari pajak, atau mungkin bagi kalian yang mengenalnya dengan istilah hari pasaran, friend ya. Di sini berkumpul para pedagang dan pembeli dari masyarakat sekitar. Sebenarnya kalau tadi di sini terlihat ada makanan jajanan, pengen juga mampir ya, friend ya. Tetapi dengan kondisi yang kita masih bisa melintasi, sepertinya tidak memungkinkan untuk turun. Meskipun sebenarnya kalau kita minta ke Bang Heri juga pasti akan diizinkan untuk turun ya, friend. Karena kenapa? Biasanya jajanan-jajanan di pekan seperti ini, friend, itu banyak yang unik dan ya banyak makanan tradisional ya, yang kita juga akan sangat sulit temukan di tempat lain. Dan biasanya jajanan tradisional ini sering digunakan juga atau dihidangkan di acara-acara pesta atau hajatan masyarakat lokal, friend ya. Ramai sekali memang hari pekan pagi ini, friend ya. Yang dijual tidak hanya hasil bumi, friend, tetapi banyak kebutuhan lainnya seperti pakaian, celana, sepatu, bahkan hingga bumbu dapur di sini dijual ya, friend ya. Tadi terlihat di sebelah kiri itu ada juga ternak-ternak yang dibawa kemari, seperti kambing, ayam, dan bebek, friend ya. Jadi memang sebenarnya pasar ini strategis sekali, sehingga banyak orang datang untuk berkumpul dan berbelanja. Ini, friend, seperti yang saya bilang, rumah panggung di sebelah kiri identik dengan menggunakan papan, tetapi kali ini mereka menggunakan atap dari seng ya, friend. Yang menariknya di sini adalah bentuk-bentuk dari jendela atau pintunya, friend ya. Mereka mempunyai ukiran khusus yang menjadi ciri khas perlambang dari Sumatera Selatan, friend ya. Nah, terlihat di sebelah kanan ada rumah panggung lagi, friend ya. Jadi seperti rumah limas ya bentuknya. Dan di sini selain menggunakan atap dari seng seperti yang saya bilang tadi, friend, masih saja ada masyarakat yang menggunakan genteng. Jadi dulu konon kalau mendengar cerita dari orang-orang tua di masa dulu ya, kenapa masyarakat di Sumatera ini cenderung menggunakan rumah panggung? Karena mereka membangun itu di daerah yang masih sangat terbuka, friend ya.
Jadi selain untuk menyimpan ternak dan menjaga hasil panen, mereka menggunakan rumah tingkat ini untuk menjaga keselamatan diri dari hewan-hewan liar, friend ya. Ya seperti itu ceritanya. Dan kalau dari perspektif lain yang pernah saya dengar, dengan rumah tingkat ini mereka bisa memanggil orang itu lebih leluasa, friend, karena berasal dari ketinggian ya. Jadi sehingga tidak heran kalau kalian melihat di daerah Sumatera Utara itu kenapa suaranya agak sedikit besar, friend ya. Karena mereka jika memanggil yang rumah dengan berjauhan, mereka memanggil dengan cara yang berteriak, friend ya. Tentunya suaranya akan terdengar berbeda jika kita berteriak dari bawah, di lantai bawah, atau di lantai atas ya. Sepertinya lebih mudah mendengar suara yang dari atas, friend. Ternyata hari pekan tadi, friend, tidak terlalu menghambat perjalanan kita ya. Tidak sampai 10 menit kita sudah melintasi pasar. Dan sekarang kita sudah kembali ke lintasan jalur Sumatera di lintas tengah ya, friend. Ini adalah jalur cabang. Saya sempat dikasih tahu Bang Heri arahnya kemana, Simpang Beukah, tapi saya lupa ya. Dan kita mengambil ke kanan menuju ke arah Muara Enim, friend ya. Pemandangan ini, friend, yang menjadi perjalanan ini menjadi semakin berharga dan mahal tentunya, friend ya. Karena kenapa? Jika saya melintasi perjalanan di Pulau Jawa itu, hampir mayoritas perjalanannya sudah menggunakan tol. Jadi kita tidak bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar. Jika kita melintasi jalur tol, friend, kita tidak bisa melihat perkembangan masyarakat di jalur yang kita lintasi ya. Seperti di lintas tengah Sumatera ini, saya melihat banyak sekali pemandangan-pemandangan baru, friend ya. Selain pemandangan alam, saya melihat kondisi perumahan. Dan di sini tampaknya terlihat bahwasanya masyarakat di kawasan ini bekerja dengan cara bertani dan berladang ya, friend. Karena terlihat sekali peralatan-peralatan berladang yang mereka pajang di depan rumah, friend. Seperti ciri khas lintas Sumatera, friend ya. Bang Heri di sini sesekali membunyikan klakson, penanda bahwasanya ada kendaraan yang datang dari muka lawannya, friend ya. Klakson ini sangat membantu, terutama di tikungan-tikungan seperti ini, friend, agar kita dapat menghindari jika berpapasan dengan kendaraan, terutama yang kendaraan besar, friend ya. Karena menjelang menuju Muara Enim nanti, kita akan sering bertemu dengan kendaraan-kendaraan alat berat di jalan, friend ya.
Beruntung sekali friend, di perjalanan kita kali ini belum mendapatkan kendala yang sangat berarti friend ya. Karena biasanya untuk rute yang jauh seperti ini kondisi bus memang harus benar-benar sehat ya. Sehingga wajar jika memang ada sedikit kendala, biasanya bus memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan atau berhenti untuk memperbaiki friend ya. Karena apa? Tentunya kondisi bus yang layak jalan itu sangat menentukan keselamatan kita selama di perjalanan ya. Jadi memang tipikal bus-bus menuju ke Sumatera ini lebih memilih untuk menjaga diri friend ya. Tidak memaksakan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama di rute seperti ini friend, sudah jalannya berkelok dan menanjak. Itu kenapa Bang Heri menjaga jarak dengan truk di depan ini friend ya. Supaya untuk kita lebih tenang dan menjaga keselamatan ya. Apabila truk tersebut nanti tiba-tiba berhenti atau mundur, setidaknya kita masih bisa mengelak friend ya. Akhirnya friend, kita memasuki kawasan Muara Enim friend ya. Di sini sudah cukup ramai ya. Banyak pertokoan, dan ini seperti yang saya bilang tadi friend, di sini kita akan berjumpa dengan truk-truk besar ya. Katanya sih untuk mengangkut batu bara friend. Tapi tidak jauh saja, tidak lama kita meninggalkan perkotaan keramaian. Kembali ke jalur lagi yang penuh dengan hutan dan perkebunan friend ya. Di sini kita bertemu dengan kereta pengangkut batu bara friend ya. Panjang sekali. Sepertinya lebih dari 30 gerbong ya. Ini apa mungkin yang dikatakan sebagai babaranjang ya. Di lintasan ini juga friend, kita akan sering melihat bus-bus tambang ya. Bus ini digunakan untuk mengangkut karyawan para pekerja di perusahaan tambang. Bodinya memang agak sedikit berbeda ya, lebih tinggi dengan ban-ban yang sangat gahar. Dan di jalur ini juga kita akan sering menemukan bis elep ya, bukan bis tapi minibus elep yang biasa mempunyai tujuan ke arah Palembang friend, atau beberapa kabupaten lainnya. Di depan ini friend, persimpangan antara menuju Palembang dan menuju Lahat ya. Jadi kalau kita lurus kita akan ke arah Palembang atau Prabu Muli. Sementara jika kita ingin ke Pagar Alam, kita harus belok kiri melintasi kota Lahat friend ya. Di sini Muara Enim sudah sangat besar ya. Banyak sekali keramaian, dan di sini sepertinya sebagai pusat bisnis friend ya. Karena saya melihat banyak sekali toko-toko besar di sini dan seperti grosir ya. Dan yang terlihat sangat kentara itu banyaknya truk-truk pengangkut logistik friend ya. Seperti tadi ada truk-truk kargo yang parkir di sebelah kiri jalan. Kita sudah mengarah ke arah Lahat friend. Mungkin kira-kira dari sini sekitar setengah jam atau sampai 1 jam lagi ya kita akan ke Lahat. Dan pikiran saya menjadi bercabang ya friend. Apakah saya akan meneruskan perjalanan menuju ke Pagar Alam atau saya turun di Lahat ya. Karena menurut referensi yang saya baca, di Lahat ini sangat terkenal sekali dengan pindangnya friend ya. Jadi nanti di dekat stasiun itu ada pindang Lahat yang terkenal ya. Meskipun warungnya itu warung makan kecil friend. Ini saya masih ragu. Coba saya pikir-pikir dulu ya. Kita melintasi rel kereta api yang akan digunakan oleh kereta umum dan kereta pengangkut batu bara friend. Dari sini itu nanti ada rute ke arah Lahat dan Lubuk Linggau friend ya. Saya tidak tahu apakah kereta yang ke Palembang juga akan melintasi rel ini friend. Kalian yang tahu boleh komen nanti di bawah ya, bantu-bantu kasih informasi. Jalur menuju Lahat ini friend sudah cukup ramai ya. Tampaknya aktivitas pagi ini sudah berlangsung. Terlihat beberapa kendaraan besar juga memadati jalan. Dan dari beberapa arah yang berlawanan, tadi kita sempat melihat beberapa kali ya. Kita bersilang dengan angkutan kota dalam provinsi friend ya. Dan di sini jenis kendaraan yang digunakan adalah minibus. Tampaknya ini menuju ke arah Palembang.
Dan beberapa juga para pemudik di akhir tahun sudah terlihat meramaikan jalanan, friend. Akhirnya kita memasuki kota Lahat, friend ya. Di depan ini adalah Antrajaya, rute Kikim, Lahat sampai Jakarta, friend ya. Beberapa kendaraan di sini sedang mengantri solar, friend ya. Terlihat, nanti kalian bisa lihat di sebelah kiri ini. Dan tidak hanya kendaraan kecil saja, bahkan kendaraan besar ya. Ya, beginilah dinamika yang ada di Sumatera sekarang ini, friend. Kita harus sangat telaten untuk mencari minyak, friend ya. Di sini saya sampai bingung apakah akan turun di sini, apakah ikut ke Pagar Alam. Tetapi saya putuskan saya turun di sini, friend ya. Saya sampaikan kepada Bang Heri untuk diturunkan di Lahat saja, supaya saya akan melanjutkan perjalanan ke stasiun kereta di Lahat, friend. Dan Bang Heri menyarankan saya turun di sini. Terima kasih banyak, friend ya, sudah mengikuti perjalanan saya ya. Sehat-sehat terus, banyak uangnya, friend. Dengan demikian, friend, berakhir pula part kita yang ketiga, friend ya. Sampai ketemu, friend, di episode lainnya, friend ya.